Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Oke, saudaraku, masih tentang Haji Furoda. Gini, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau seandainya Furoda itu gagal, dan berapa peluangnya untuk Haji Furoda bisa berangkat? Itu ada pertanyaan, ini saya bacakan di sini, yaitu bagaimana Gus tentang kalau seandainya Haji Furoda itu gagal. Ini maksudnya penyelesaiannya ya. Yang kedua, berapa sih peluangnya Haji Furoda untuk berangkat atau bisa mendapatkan visa Haji Furoda dengan segala pernak-pernik yang mengikutinya, dari nusuk sampai tasrehnya sampai tasrehnya untuk masuk ke Armusna, Arafah, Mina dan Musdalifah. Itu Arafah, Musdalifah dan Mina itu ada tasreh, saudaraku. Oke, saudaraku, ini sebetulnya pertanyaan ini agak kebalik. Sebelum kita membahas Haji Furoda, perlu saya garis bawahi bahwa peraturan di Arab Saudi itu seringkali berubah mendadak. Dan salah satu yang menjadi permasalahan, saya tidak mengatakan korban karena memang itu sudah kebiasaan di Arab Saudi, itu peraturannya berubah-ubah, adalah peristiwa tidak diterbitkannya oleh Arab Saudi visa Furoda. Ini salah satu bukti bahwa peraturan di Arab Saudi itu berubah, dan itu bisa mendekati hari di mana pelaksanaan haji itu akan dilaksanakan. Tahu-tahu kerajaan, otoritas kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwa visa Furoda tidak dikeluarkan. Dan ini korbannya bukan hanya jamaah haji dari Indonesia, calon jamaah haji dari Indonesia, tapi seluruh dunia. Sekali lagi, seluruh dunia korban ini. Dan apakah itu sebetulnya merupakan hanya permainan? Kalau saya katakan permainan, tidak, saudaraku. Memang visa Haji Furoda itu ada, kemarin itu ada, dan lancar. Kita tidak berbicara masalah harganya, ada yang macam-macam, ada yang 350, 400, 450, bahkan saya mendengarnya ada yang sampai 1 miliar. Tergantung fasilitas yang didapatkan oleh calon jamaah haji itu, atau fasilitas yang disodorkan oleh penyelenggara haji. Dalam hal ini adalah travel, biro perjalanan haji atau travel haji. Jadi tergantung daripada itu. Jadi, saudaraku, sekali lagi, kalau kita sekarang ini menyalahkan posisinya kegagalan keberangkatan Haji Furoda karena tidak dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi visanya, maka kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, karena memang peraturannya, ya, kita bicara masalah peraturannya dulu, itu terjadi mendadak, dan itu biasa di Arab Saudi. Saya tidak membela Kementerian Agama karena saya bukan orang Kementerian Agama. Saya juga tidak membela travel haji karena saya bukan orang travel haji. Tapi saya mengetahui, makanya beberapa pertanyaan ini saya jawab. Nah,
berhubungan dengan furoda, visa furoda, maka itu bukan kewenangan, bukan domain, bukan tupoksinya, bukan wilayahnya Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang sekarang baru awal baru terbentuk dan nanti insya Allah di 2026 Badan Urusan Haji dan Umroh ini akan menangani masalah haji. Jadi di sini saudaraku, negara dalam hal ini kewenangan untuk meminta visa dan sebagainya negara tidak ada. Negara hanya diberikan jatah atau kewenangan untuk meminta kepada Arab Saudi berhubungan dengan haji reguler dan haji plus atau ENH plus yang sesuai porsi yang ada di Indonesia. Jumlahnya antara 220 sampai insya Allah 240 atau 250. Yang saya tahu sih biasanya sekitar 220 ke atas lah gitu ya kan. Nah ini ada beberapa kali tambahan mungkin, tapi bisa sampai 230 ya, kita anggap aja 220 sampai 250. Nah ya, 1000 jamaah 200. Nah, ini hanya kewenangannya daripada negara Indonesia untuk meminta atau mengajukan jatahnya Indonesia untuk yang dikelola oleh negara. Sedangkan ada haji-haji lain atau haji-haji khusus, ya, haji khusus itu semacam kayak haji furoda. Haji furoda ini ya ada mujamalah itu ada 2 yang diberikan kepada undangan yang oleh kerajaan yang diberikan kepada keluarga kerajaan dan juga kepada warga negara yang diundang. Dan yang kedua adalah mujamalah yang berhubungan dengan fasilitas-fasilitas yang biasanya itu berhubungan dengan undangan dari tamu-tamu negara ya, seperti dari dalam hal ini adalah undang-undangan negara seperti pejabat-pejabat itu biasanya pakai mujamalah. Ya saudaraku, kembali pada visa furoda ini, apakah peluangnya untuk visa furoda ini bisa lolos melaksanakan ibadah haji itu berapa? Kalau logika saya, asal peraturannya itu jalan, tidak dicabut seperti sekarang ini, maka ya peluangnya hampir 90% lah. 90%. Kita bicara masalah peluang loh ya. Kalau tidak ada pencabutan seperti ini, kalau sekarang ya sudah 100% nggak ada peluang untuk furoda. Tapi kemarin furoda itu 90% orang yang sudah mendaftar haji furoda itu masuk atau mendapatkan visa karena sudah ada hubungan. Nah, ada hubungan antara penyelenggara pengelola atau biro haji yang ada di Indonesia atau travel haji yang ada dengan mereka-mereka yang penyelenggara pengelola haji di Arab Saudi. Setahu saya begitu ya. Jadi peluangnya begitu. Tapi kalau berhubungan dengan kepastian, kalau pasti itu semuanya punyaannya Allah. Tapi bahwa haji reguler kalau terdaftar waktunya jelas, maka insya Allah kalau tidak ada kendala pasti berangkat. Begitu juga haji ONH plus yang masuk dalam kewenangan bagian daripada pemerintah, haknya pemerintah, kewenangan pemerintah, maka ya kalau tidak ada kendala sakit dan sebagainya atau meninggal itu insya Allah berangkat. Bisa dipastikan itu. Tapi untuk haji furoda, sekali lagi, visa haji furoda itu mendekati last minute, waktu dekat haji, maka peluangnya harusnya kalau saya katakan peluangnya secara logika 50-50, walaupun saya katakan 90, iya 90, tapi karena waktunya itu saya menyampaikan 50-50 lah, kita katakan bisa
bisa masuk, bisa. Nah, celakanya saudaraku, yang paling kasihan daripada penyelenggara haji, dalam hal ini penyelenggara haji yang menggunakan biro haji yang menggunakan, yang menjual visa furoda, itu mereka sebelum berangkat mereka itu sudah membayar tiket, ya kan, tiket pesawat, penginapan, akomodasi dan sebagainya. Ketika orang itu mendaftar haji furoda, maka dia sudah di sana sudah booking tiket, booking hotel, booking akomodasi makanan dan sebagainya, juga kendaraan yang ada di sana. Nah, ketika hal ini terjadi, maka terus terang banyak biro-biro jasa, biro-biro haji yang merugi besar, miliaran ya begitu. Saya katakan sekali lagi, kalau ternyata tidak berangkat, apa solusinya? Nah, solusi yang pertama mengacu pada perjanjian. Perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi ketika kondisi seperti ini, bisa jadi banyak biro haji yang sudah mengeluarkan untuk tiket, untuk hotel, aku mau makan di sana dan sebagainya, termasuk kendaraan akomodasi di sana, tentulah akan berpikir lain. Nah, itu seharusnya tidak saklek kalau kita misalkan dalam posisi seperti ini, karena ya terus terang harus ada win-win solution. Maka saya tidak sepakat dengan beberapa orang yang langsung menyalahkan harus dikembalikan keseluruhan, karena uang itu juga sebagian sudah terpakai. Mereka juga punya karyawan, mereka juga harus menghidupi karyawan untuk usahanya. Maka sebaiknya itu dirapatkan, dimusyawarahkan sedemikian rupa untuk bagaimana itu kembali. Kalau harus kembali semuanya, itu tidak harus kembali semuanya dalam waktu itu juga, tidak, harusnya tidak, tapi mungkin 2 tahun lunas semuanya dan sebagainya akan lebih bagus kalau oh ya dipotong ini dengan bukti yang disampaikan sehingga semuanya menjadi clear. Kira-kira begitu saudaraku kalau berhubungan dengan haji furoda. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah haji furoda itu ilegal sih? Sekali lagi saya katakan bahwa haji furoda itu bukan ilegal, tidak ilegal. Haji furoda itu legal. Akan tetapi permasalahannya sekali lagi, apakah mereka menipu? Tidak ada berhubungan dengan visa furoda itu. Saya bilang travel haji yang mempunyai izin, ya, yang berizin itu memang mereka ada kewajiban setelah mereka menerima haji furoda itu menyampaikan, mendaftarkan ke Kementerian Agama. Ada langkah-langkah itu. Nah, berhubungan dengan haji, sekali lagi keberadaan furoda itu bagi haji di Indonesia begitu tingginya angka keinginan, ghiroh, semangat orang Indonesia untuk berhaji, sehingga haji saat ini tuh sampai 20-30 tahun. Nah, bagi mereka yang beruang, insya Allah memiliki uang cukup banyak dan berlebih, ya tidak ada masalah untuk menggunakan daftar haji furoda atau menggunakan visa furoda. Ini sangat membantu. Nah, sekali lagi ini bukan legal, ini bukan ilegal, tapi adalah legal. Dan sebelum 2025 ini semuanya sudah berjalan cukup baik. Beberapa kali saudara-saudara saya, kakak saya juga pakai haji furoda, dan itu lancar-lancar saja tahun-tahun sebelumnya. Dan sekali lagi saudaraku, saya tekankan bahwa peraturan di Arab Saudi yang selalu berubah-ubah inilah yang membuat situasi menjadi geger, dan semua, baik mereka yang daftar maupun biro travel atau travel haji itu harusnya menyadari untuk bahwa situasi di Arab Saudi, dalam hal ini kebijakan otoritas Arab Saudi ini bisa berubah-ubah dan itu mendadak sekali.
Nah, yang paling pokok, karena nyata di luar visa reguler dan visa ONH Plus itu ada haji-haji yang menggunakan visa haji resmi seperti furoda ini. Maka dalam posisinya harusnya, sekali lagi harusnya, pemerintah membuat kebijakan, membuat undang-undang atau peraturan yang melindungi baik pengusaha haji maupun mereka yang menggunakan jasa pengusaha haji untuk mereka bisa berangkat menggunakan haji khusus. Mohon maaf, haji khusus di luar ONH yang dikelola oleh pemerintah. Ini harus ada. Jadi payung hukumnya harus jelas. Tidak memang sekarang ini ada payung hukumnya, tapi kelihatannya tidak jelas. Kalau seandainya terjadi seperti ini, lantas apa kewajiban daripada travel haji atau pengusaha haji, dan apa hak yang harus diterima oleh mereka-mereka yang menjalankan ibadah haji atau berangkat haji dengan haji khusus di luar visa yang dikelola oleh visa reguler atau visa ONH Plus yang dikelola oleh pemerintah. Dan ini harusnya DPR berpikir, mulai sekarang harus berpikir, karena apa? Mau diakui atau tidak, furoda itu resmi ada dan resmi. Mau diakui tidak, saya yakin Kementerian Agama maupun pemerintah Indonesia tahu bahwa peraturan di Arab Saudi itu seringkali berubahnya mendadak. Dan ini supaya tidak terjadi ramai, harusnya dibuat sedemikian rupa aturan yang melindungi baik kepada penyelenggara atau travel haji atau pengusaha haji maupun mereka yang memakai jasa travel haji untuk mereka bisa berangkat tanpa antri. Kira-kira begitu saudaraku, dan ini mari kita dukung supaya semuanya menjadi transparan dan semuanya terlindungi, karena niatnya untuk berangkat haji itu adalah karena Allah. Saya yakin itu karena Allah, dan niat karena Allah itu sebaiknya pemerintah juga mengakomodir, memperhatikan, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang agama itu sudah ada, dan di Pancasila pun juga cukup jelas ada ketuhanan yang Maha Esa yang berhubungan dengan agama. Jadi sebaiknya momentum saat ini, kejadian saat ini di mana tahu-tahu visa furoda last menit mendekati menit akhir dinyadi oleh otoritas Arab Saudi tidak dikeluarkan ini, supaya tidak menjadi polemik, didengarkan, dan negara harus hadir dalam posisi seperti ini untuk selanjutnya melindungi warganya, dalam mereka yang berusaha dan dalam mereka yang memakai jasa para pengusaha itu yang bisa saya sampaikan. Cecep Muhammad Yasin. Semoga ini menjadi pencerahan bagi saudara-saudaraku yang berangkat melalui haji furoda. Sabarlah, insya Allah tahun ini tidak berangkat, tahun berikutnya jenengan berangkat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini merupakan ujian dari Allah atas kesabaran jenengan yang punya niat untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, peduli Palestina.